Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu kembali dengan materi matematika wajib yang saat ini masih membahas mengenai matriks untuk kelas 11. Ini bisa dipakai untuk di IPA maupun IPS. Untuk materi baru kita ini nanti akan membahas mengenai sifat-sifat matriks sampai dengan matrik invers. Untuk bisa memahami dengan baik, maka kalian perlu mengingat materi yang terdahulu yang belum lama ini kita pelajari, yaitu perkalian matrik itu sendiri. Ini di nomor 1, ini mencerminkan salah satu sifat matriks. Karena ini hanya dibolak-balik. Kalau ini A ini B, maka yang ini B ini A. Kalau A ini P ini Q, maka yang ini Q P. Kalau yang ini MN, maka ini NM. Nah, untuk yang A sampai F ini, kalau dibolak-balik, kalian sudah mengerjakan harusnya. Kalau ini kalian kerjakan dengan benar, maka nanti bisa didapatkan antara 1A dengan 1B itu ternyata hasilnya tidak sama. Karena dalam perkalian matrik kita kemarin menentukan ordo dulu, ordo hasil matrik dan ordo syarat supaya dua matrik itu bisa dikalikan atau tidak. Seperti nomor 1A ini. Nah, ini matriks yang kiri itu berordo 1 kali 2, sedangkan matrik yang kanan berordo 2 kali 1. 1 kali 2. Nah, yang kanan di matrik sebagai kolom matrik kiri sama dengan baris matrik kanan, dan ordo hasilnya adalah baris matriks kiri kali kolom matriks kanan, yaitu 1 kali 1. Yang ini ordo hasilnya adalah nanti 1 kali 1. Sedangkan yang 1B ini 2 kali 1 dengan ini 2 kali 1, 2 baris 1 kolom. Yang ini 1 baris, kolomnya 2. Nah, ini ordo matrik hasilnya nanti 2 kali 2. Nah, yang atas tadi yang A hanya 1 kali 1 berarti 1 elemen, sedangkan yang 1B itu berordo 2 kali 2 berarti 4 elemen. Nah, suatu matriks sama itu kalau ordonya harus sama. Sedangkan yang ini 1A dengan 1B itu ordonya sudah berbeda, berarti tidak akan pernah sama. Demikian juga matrik yang C dengan D. Nah, kalau matrik C dengan D ini, karena ini ordonya sama 2 kali 2 semua, maka ini dibolak-balik nanti ordonya ya sama, memang 2 kali 2 hasilnya. Ordo hasilnya. Namun bisa kalian cek, coba hasilnya sama atau tidak gitu. Kalau yang kalian sudah mengerjakan ini tentunya tidak sama. Kita lihat saja nih, baris pertama kolom kedua ini 4 ditambah 6 itu 10. Sedangkan yang ini baris pertama kolom keduanya itu adalah 5 kali min 2 sudah min 10 ditambah 2 ini min 8. Nah, kan udah beda. Yang ini 10, yang ini 8 gitu. Min 8. Meskipun ordonya sama, tapi elemen-elemen yang seletaknya tidak sama. Kemudian yang E dan F ini seperti A dan B tadi. E dan F itu ordonya juga nanti udah nggak sama gitu. Maka hasil matriknya, hasil perkaliannya tentu tidak akan sama. Itu sifat yang pertama. Ini secara lisan dulu, nanti kita rangkum. Kemudian yang H dengan sampai dengan M, ini ada matrik khusus yang sudah kita kenalkan, yaitu matrik identitas 1001. Ini juga sama ada. Ini semua ada matrik identitas. Bagaimana sifat matrik identitas itu? Ini kalau sudah kalian kalikan nanti, kalau kalian mengalikannya dengan benar, maka hasilnya adalah matrik yang satunya ini, yaitu hasilnya 2 min 2 3 0. Kalau matrik yang identitasnya diletakkan di kanan, maka hasilnya tetap ini. Nah, ini untuk matrik identitas itu dikalikan dari kiri maupun kanan. Kalau memang ordonya sama, hasilnya tetap akan sama. Kemudian ini juga nanti hasilnya akan sama dengan yang kiri. Sedangkan yang K itu hasilnya akan sama dengan yang kanan. Yang L akan sama dengan yang kanan. Kemudian yang M, nah ini khusus untuk M ini tidak bisa sama, karena kalau yang ini dibuat langsung diletakkan di kiri, maka tidak bisa dikalikan. Karena ini 2 kali 3, sedangkan ini 2 kali 2. Sehingga elemen
baris tidak sama dengan elemen kolom. Tapi kalau dibuat begini, nah ini akan bisa dikalikan. Namun ini matriksnya ya tidak sama karena ordonya aja sudah tidak sama gitu. Sehingga ini nggak perlu dibandingkan. Tapi yang jelas yang M ini ordo hasil matriksnya, matrik hasilnya nanti sama dengan matrik yang kiri. Yang L sama dengan matrik yang kanan. Nah, sedangkan untuk yang N dan O, ini yang di sini sebetulnya sudah saya perintahkan untuk diperhatikan. Kalau kalian sudah mengerjakan, mestinya ini sudah dicermati. Hasil-hasil yang spesifik berkenaan dengan yang saya suruh untuk memperhatikan ini. Nah, ini kalau dia kalikan, nanti akan menghasilkan matrik identitas seperti ini. Nah, ini adalah sifat berikutnya. Kalau ini tadi sifat matrik identitas, kalau ini sifat dua matrik yang saling invers. Dimana kalau dikalikan akan menghasilkan matrik identitas. Itu namanya matrik yang saling invers. Kemudian sifat berikutnya nanti, ini C dan D ini harusnya sama hasilnya. Nah, ini menandakan perkalian matrik bersifat asosiatif. Nah, kalau ini asosiatif, ini dikelompokkan di awal sama dengan hasilnya kalau dikelompokkan di akhir. Artinya yang AB dikalikan dulu baru kalikan C akan sama dengan kalau BC dikalikan dulu kemudian dikalikan dengan A tapi A-nya tetap di kiri. Nggak boleh di kanan. Kalau di kanan nanti hasilnya bisa beda. Kemudian yang nomor 3 itu menunjukkan sifat perkalian matrik berikutnya, yaitu kalau A kali B tambah C begini, ini B akan sama dengan C. Demikian juga kalau ini dikurangi, maka nanti bisa kalian coba akan sama dengan AB dikurangi AC. Begitu. Kemudian ini sifat perkalian matrik berikutnya. Ya, ini kalau A kuadrat itu maksudnya berarti A dikalikan A. Kalau B kuadrat berarti B dikalikan B. Kalau A kuadrat B kuadrat berarti A-nya dikalikan A dulu, baru dikalikan B dikalikan B. Begitu, berturut-turut. A-nya 2, B-nya 2. Kemudian kalau A, B kuadrat, A kuadrat, nah B kuadratnya di sebelah kiri. B dulu, matrik B, baru matrik A itu dikalikan secara berurutan. Nah, nanti akan bisa kalian cermati apakah ini memenuhi sifat yang sebelah kiri ini, AB kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau sama dengan B kuadrat A kuadrat. Nah, itu kalian nanti yang bisa menentukan hasilnya yang lebih rinci. Namun yang kita cermati ada sifat-sifat berikutnya, yaitu sifat-sifat perkalian matrik. Tadi sudah kita bahas secara lisan. Itu pertama tidak komutatif, kemudian transpos ini berkenaan dengan transpos dan penjumlahan matrik. Ini kalau dibuat sifatnya meskipun tadi belum dibahas, nanti akan seperti ini. Kalau A tambah B ditranspos, maka nanti akan sama dengan B transpos ditambah A transpos. Gitu. Kemudian sifat berikutnya asosiatif, tadi sudah kita singgung. Kemudian sifat berikutnya distributif, tadi sudah kita singgung, hanya di latihannya itu hanya plus saja. Tidak ada yang min, nanti saya tambahkan kalau B-nya dikurangi C. Nanti akan didapat hasilnya AB dikurangi AC. Kemudian berikutnya matrik identitas tadi, yang sudah dimunculkan tadi, yang ordo 2. Jadi matrik identitas itu matrik persegi begini, makanya ini diberi indeksnya 2. Artinya yang ordonya 2. Matrik identitas berordo 2, berarti elemennya 4 begini. Ordonya 2 kali 2. Kalau yang ordo 3 atau I3 berarti ya ordonya 3 kali 3 seperti ini. Kalau I4 berarti ordonya ya 4 kali 4. Nah, seperti itu. Nah, itu matrik identitas itu di diagonal utamanya 1 semua dan yang lainnya ini 0. Di bawah juga 0. Demikian juga yang ordo 4 ini diagonal utamanya semuanya 1, yang lainnya 0. Nanti kalau I5 berarti ya 5 baris 5 kolom, di diagonal utamanya begini 1, yang lainnya 0 begitu. Dan seterusnya. Itulah matrik identitas yang mempunyai sifat kalau dikalikan dengan suatu matriks maka hasilnya adalah A. Oh, ini belum ditulis nih, hasilnya adalah A ini ya. Ini dengan A ordo berapapun yang bisa dikalikan, maka nanti ini hasilnya akan menjadi A. Yang jelas I dan A-nya harus bisa dikalikan.
Itu sifat matrik identitas. Kemudian sifat berikutnya yang sudah tadi dibahas itu, nah ini matrik identitas itu kalau dikalikan dengan suatu matrik A dari kiri maupun dari kanan, ini ada yang sama ada yang tidak ya. Kalau ordonya sama-sama persegi begini, nanti hasilnya IA dengan AI akan sama, yaitu A. Tapi kalau yang matrik A-nya itu tidak persegi seperti ini, nah ini nggak bisa dibalik ini ya. Nggak bisa dibalik, IA tidak sama dengan AI, karena nanti ordonya akan beda. Jadi ini hanya berlaku untuk yang ordonya sama, tapi kalau yang ordonya tidak sama, ya IA hasilnya A, AI juga hasilnya A, yang itu bisa jadi berbeda ordonya. Gitu. Jadi ini berkenaan dengan ordo berapapun, yang jelas A dan I itu harus bisa dikalikan. Kalau IA berarti harus bisa dikalikan I-nya di kiri, A-nya di kanan. Kalau AI juga harus bisa dikalikan, A-nya di kiri, I-nya di kanan. Kemudian matrik ini berkenaan dengan yang N dan O. Tadi juga saya bahas bahwa ini kalau dikalikan nanti akan menghasilkan matrik identitas 1001. Nah, kalau dua matrik misalnya A sama B, misalnya ini kita sebut A sama B, sama dengan B kali A hasilnya identitas, identitas yang ordonya berapa, maka dikatakan A dan B ini saling invers gitu. Artinya A itu inversnya B dan sebaliknya B inversnya A, atau ditulis nanti seperti itu. A ini berarti B inverse dan juga sebaliknya B juga merupakan A inverse gitu. Atau kalau dituliskan karena ini A-nya itu B inverse dan B merupakan A inverse, bisa ditulis juga A kali A inverse itu nanti akan sama dengan I. Begitu juga B kali B inverse juga akan sama dengan I, identitas. Identitas itu bisa 1001, bisa yang ordo 2, bisa yang ordo 3, tergantung A dan A inverse-nya itu ordo berapa. Tapi yang jelas kalau bisa dibolak-balik begini, ini ordonya mesti yang persegi, yang sama begini. Nah inilah sifat identitas dan inverse. Kalau identitas itu ini dikalikan akan menghasilkan matrik satunya, artinya yang bukan identitas. Nah, yang matrik inverse kalau dikalikan nanti akan menghasilkan matrik identitas gitu. Nah, karena kita di sini ada membahas mengenai inverse. Nah, ini matrik yang saling inverse. Tentunya kalian ingin mengetahui bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matrik. Nah, ini kita akan membahas rumus dari inverse suatu matrik tersebut, yaitu jika ada suatu matriks A yang berordo 2 kali 2, yaitu berelemennya A, B, C, D, maka matrik inversnya ini kita misalkan dulu MNPQ. Nah, maka kita akan mencari MNPQ ini hubungannya dengan ABCD gimana, atau rumusnya seperti apa nanti dinyatakan dengan ABCD. Kemudian karena ini saling inverse, maka kalau kita kalikan akan menghasilkan matrik identitas seperti ini. A kali A inverse itu harus menjadi matrik identitas, atau kalau dibuat matriksnya seperti itu. A ini yang A di kiri, yang A inverse di kanan, itu dikalikan harus menghasilkan 1001 atau identitas. Karena ini merupakan inverse dari A. Nah, ini kita kalikan aja ini. Mendatar, menurun untuk baris 1 kolom 1 dari baris 1 kolom 1, yaitu A kali M dan tambah B kali P. Baris 1 kolom 2, ya ini ngambil baris 1 kolomnya 2. A-nya kali N, B-nya kali Q, gitu. Kemudian yang di bawah sini berarti baris 2 kolom 1 berarti ngambil dari CD baris 2-nya kalikan kolom 1 MN menjadi C kali M, D-nya kali P. Kemudian yang terakhir di baris 2 kolom 2 mengambil matrik kirinya baris 2 kolom matrik kanannya kolom 2. Jadi C-nya kali N, D-nya kali P, seperti itu. Nah, ini harus sama dengan 101. Artinya ini harus sama dengan 1. AN plus BQ ini harus sama dengan 0. CM plus DP ini harus sama dengan 0. Dan CN plus DQ ini harus sama dengan 1. Nah, kita mencari satu persatu dengan menggunakan eliminasi. Karena ini berupa
persamaan yang variabelnya ada dua ini. Karena yang kita mau cari M sama P, MN, PQ, 4 variabel, nanti yang M sama P dengan mengeliminasi ini, sedangkan N sama Q nanti mengeliminasi atas bawah yang ini. Nah, kita kalikan aja. Oh ya, ini dulu. Kita mencari M dulu inilah. Ini berarti sama dengan 1, kemudian yang bawah ini sama dengan 0, sehingga kalau ditulis menjadi, nah seperti itu. Nah, kita akan mengeliminasi kalau ini kita menentukan M, berarti ini kita samakan penyebutnya. Ini bukan sama, kita samakan koefisiennya. Ini koefisiennya yang atas B, yang bawah D. Kita kalikan yang atas kali D, yang bawah kali B, maka akan kita dapatkan seperti itu. Nah, sehingga ini kalau kita kurangkan, ini BDP, BDP sama ini. Sehingga bisa ini akan hilang atau tereliminasi gitu. Sehingga menjadi kita kurangi yang ini 0, tinggal yang ini AD min BC kali M. Atau ADM dikurangi BCM. Tapi karena ini sama-sama ada M, dan itu yang mau kita cari, M-nya dikeluarkan. Jadi seperti itu. Ini dikurangi 0, D. Nah, dengan ini kita bisa menulis, karena ini tambah 0 udah nggak ngaruh, maka ini bisa ditulis M sama dengan, nah gini. M-nya itu menjadi AD min BC-nya ke kanan menjadi membagi, karena di sini di sebelah kirinya mengali. Nah, dengan cara yang sama ini mengeliminasi begini, maka nanti akan dapatkan nilai-nilai yang lain dari N, P, dan Q seperti itu. Nah, ini silakan kalian coba eliminasi seperti ini. Kalau untuk mencari P, berarti eliminasinya masih yang atas bawah ini kolom 1. Tapi kalau ini yang dikalikan itu mengikuti melihat koefisien dari P. Tapi kalau yang ini nanti melihat koefisien dari A sama C. Berarti yang atas kalikan C, yang bawah kalikan A. Nanti yang ada M-nya akan hilang. Nanti kalian bisa menentukan P-nya itu berapa. Nanti akan ketemu seperti ini. Begitu juga untuk mencari N dan Q, itu menggunakan yang kolom kedua ini. Ini dieliminasi juga 2 kali. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, sehingga tadi A inverse kan MNPQ, sehingga kita bisa menulis A inverse-nya menjadi ini, tinggal kita gantikan ke MNPQ itu. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan ini kok penyebutnya sama semuanya. Per AD min BC per AD min BC, berarti bisa kita keluarkan menjadi suatu pecahan seper AD min BC, seperti itu. Berarti di dalamnya tinggal nggak pecahan lagi. Nah, gitu. D min B min C dan A. Nah, itulah rumus inverse khusus untuk matrik yang ordonya 2x2 A, B, C, D seperti ini. Maka inverse nanti akan seperti ini. Untuk memudahkan kalian menghafal, ini bisa dilihat bahwa antara A sama D kalau dibandingkan dengan ini ditukar tempat. Kemudian yang B dan C ini diberi tanda min. Artinya berganti tanda. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Sedangkan yang A dan D ini tukar tempat. Kemudian yang di sini itu AD berarti diagonal sana dikurangi BC. Atau kalau melihat sini ya, AD dikurangi BC gitu. Nah, untuk ini AD min BC nanti akan disebut dengan determinan A. Karena ini A, B, C, D itu merupakan matrik A, maka ini disebut dengan AD min BC-nya merupakan determinan A, atau kadang disingkat jadi det A. Atau ada juga yang menulisnya A tapi pakai apa ini, kurung garis tegak kiri kanan. Nggak bengkok, nggak apa, tapi garis tegak lurus gini aja. Nah, itu berarti determinan A. Nah, itulah rumus inverse matrik berordo 2x2. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal. Tunjukkan bahwa dua matrik berikut saling inverse. Nah, kalau saling inverse tadi sudah ada di latihan yang terdahulu nomor 1, apa tadi? Nomor 1 N sama O. Nah, jadi kalau dua matrik ini saling inverse, maka kalau dikalikan itu harus menghasilkan matrik identitas. Sehingga kita menunjukkannya tinggal dikalikan aja gitu. Dikalikan. Ini karena dua baris dua kolom sama ini
Maka ini hasilnya juga 2 baris 2 kolom, sehingga yang pertama, nah ini 9 kali 1 ditambah 2 kali min 8 ini. Yang sebelah kanan itu baris pertama kolom kedua, jadi 9-nya kali min 2, 2-nya kali 9 gitu. Kemudian yang bawah itu baris 2 kolom 1, berarti kita ngambil baris 2 kolom 1, 4-nya kali 1, 1-nya kali min 4. Kemudian yang di sini baris 2 kolom 2, kita ngambil baris 2 kolom 2. Jadi ini 4-nya kali min 8, 1-nya kali 9. Jadi begitu. Nah ini kita lihat hasilnya, ini 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Kemudian yang ini sama tapi beda tanda, berarti hasilnya 0. Ini juga sama tapi beda tanda, berarti hasilnya 0. Ini 9, yang ini min 8. Nah kalau 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Berarti ini matriks identitas gitu. Nah gitu. Nah jadi karena dua matriks ini dikalikan ketemu identitas, maka kesimpulannya adalah bahwa dua matriks tersebut adalah saling invers. Nah kita gitu aja menunjukkan dua matriks itu saling invers. Kemudian contoh yang kedua, tentukan invers dari matriks berikut ini. 5, 7, 3, 4. Inversnya bagaimana ya? Kita pakai rumusnya tadi. Misalkan ini matriks A, maka tinggal kita pakai rumusnya tadi 1 per AD min BC. AD-nya itu A-nya ini, D-nya 4. Berarti ini B-nya, ini C-nya. Berarti AD min BC 5 kali 4, 7 kali dikurangi 7 kali 3. Kemudian yang di kanannya itu matriks, ini tukar tempat, yang ini diberi tanda min, menjadi seperti itu. Jadi 4-nya di atas, 5-nya di bawah, ini 7-nya jadi min, 3-nya juga jadi min. Nah kemudian ini kita kalikan, ini 20 dikurangi 21, berarti min 1. Nah karena ini hasilnya min 1, 1 bagi min 1 ya min 1, maka kalau kita kalikan nanti akan, ini karena min 1 hasilnya, maka ini akan merubah tanda dari elemen-elemen matriks ini menjadi min 4, 7, 3, min 5. Ini karena ini hasilnya adalah min 1 gitu. Nah ini adalah invers dari matriks 5, 7, 3, 4, itu adalah min 4, 7, 3, min 5. Nah itulah contoh soal yang kedua menentukan matriks. Sebelum ke latihan kita lihat kembali rumus invers matriks. Di sini ada bentuk pecahan 1 per AD min BC. Maka pecahan itu akan berarti atau akan ada nilainya kalau penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Nah ini nanti menjadi syarat suatu matriks itu ada inversnya atau tidak. Karena ini keberadaan matriks ini itu kalau pecahan ini tidak ada atau tidak terdefinisi, maka inversnya menjadi tidak ada. Nah sehingga itu menjadi syarat suatu matriks bisa dikalikan atau tidak, ada inversnya atau tidak. Nah itu apa? AD min BC-nya tidak sama dengan 0 atau AD tidak sama dengan BC. Nah untuk lebih jelasnya kita pertegas ini syarat suatu matriks ada invers itu AD min BC tidak sama dengan 0 atau AD tidak sama dengan BC. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh tentukan apakah matriks berikut punya invers. Caranya tinggal matriks yang ada ini kita hitung ininya AD min BC atau AD sama dengan enggak dengan BC. Kalau AD min BC-nya sama dengan 0 berarti tidak ada invers. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada invers gitu. Ini AD 1 kali 6, BC 2 kali 3, 6 juga. Sama. Berarti kalau kita lihat ini, berarti nggak ada invers gitu. Karena sama gitu. Karena syarat ada inversnya ini tidak sama gitu. Atau juga, bisa juga dengan AD dikurangi BC. AD dikurangi BC menjadi 1 kali 6 dikurangi 2 kali 3 itu sama dengan 0. Berarti tidak punya invers gitu. Kemudian ini 2 kali 3 dengan 1 kali 6 juga sama. Kalau kita kurangkan juga akan menghasilkan sama dengan 0. Berarti tidak punya invers juga. Ini min 1 kali min 6, 6. 3 kali 2 juga 6. Sama juga. Ini juga nggak akan ada inversnya. Kalau kita kurangkan akan sama dengan 0 gitu. Bagaimana sekarang nomor 4. 1 kali 2 dengan 3 kali 3, ini hasilnya nggak sama. Ini berarti kalau kita kurangkan tidak sama dengan
0 berarti yang ini ada inversnya gitu. Nah, kalau ada inversnya begini, kalau mau dicari inversnya ya dihitung pakai rumus ini. Kemudian ini min 2 kali 1, min 2, 1 kali min 1, min 1. Tidak sama juga, berarti ini tidak, kalau dikurangkan tidak sama dengan 0 sehingga punya inversnya. Kalau mau dihitung inversnya pakai rumus ini. Kemudian 0 kali 7 itu 0, min 2 kali 6, min 6 tidak sama juga. Berarti kalau kita kurangkan nggak akan sama dengan 0 sehingga punya invers gitu. Sekali lagi kalau mau dihitung inversnya pakai rumus ini gitu. Nah, sekarang kita ke latihannya. Latihan invers matrik. Nomor 1 ini hanya menunjukkan bahwa pasangan dua matrik ini saling invers. Berarti hanya mengalihkan aja nih, mengalihkan. Kalau ini ketemu matrik identitas yaitu 1001, karena ini matrik 2 kali 2, berarti nanti identitasnya 2 kali 2 juga 1001. Maka kedua matrik tersebut saling invers begitu. Tinggal mengalihkan aja. Ini kayaknya saling invers semua ini, sehingga kalian bisa sambil latihan mengalihkan matriks. Kalau ini hasilnya 1001 itu membuktikan bahwa kedua pasangan matrik-matrik ini adalah saling invers. Kemudian nomor 2, tentukan invers matrik berikut jika ada. Nah, tadi syarat matrik ada inversnya itu AD min BC-nya sama dengan 0 atau AD tidak sama dengan BC. Maka ini dicek dulu nanti seperti ini. 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. Oh, enggak sama. Berarti ada inversnya. Itu bisa dicari inversnya. 3 kali 4, 12. 2 kali 5 juga 10. Enggak, tidak sama juga, berarti ada inversnya. 8 kali 2, 16. 3 kali 5, 15. Enggak sama juga, berarti ada inversnya. Kita lihat yang G. 1 kali 6, 6. 2 kali 3 juga 6. Nah, ini sama ini. Berarti ini enggak ada inversnya. Nah, ini enggak usah dicari inversnya. 2 kali 3, 6. 1 kali 6 juga 6. Ini enggak ada inversnya juga. Nah, begitu. Kalau ada inversnya dicari pakai rumus tadi. Kalau tidak ada inversnya, ya enggak usah dicari. Saya kira demikian mengenai matrik identitas dan invers suatu matriks. Segera kalian kerjakan sebelum lupa, jangan nunggu besok atau lusa, apalagi sampai minggu depan, karena kalau lupa ya nanti nggak bisa ngerjakan. Saya kira demikian. Semoga sekali lagi kalian diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa menguasai ilmu-ilmu peninggalan nenek moyang ini, salah satunya itu matematika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.